Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat tugas mengenai audit di suatu perusahaan. Dan pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang pelanggaran quality of service oleh PT XL Axiata. Sebelum mulai yuk kita kenalan dengan para anggota kelompok. Ada Hikmah Fitri Asyari sebagai leader. Lalu Cika Setiawati dan Kris Monika Widayanto Putri sebagai 2 auditor. Lalu terakhir ada Deli BR Pinem dan Novianti Prihatin sebagai 2 auditi bersangkutan. Oke, karena sudah berkenalan dengan anggota kelompok, mari kita simak paparan dan hasil yang sudah dibuat. Quality of Service atau QoS adalah konsep yang krusial dalam industri telekomunikasi yang mengacu pada kemampuan sebuah layanan untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kecepatan, keandalan, latensi, dan konsistensi. Di PT XL Axiata, memastikan quality of service yang optimal sangat penting karena langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra perusahaan. Standar quality of service yang ketat membantu XL Axiata untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, terutama dalam layanan telepon seluler dan internet yang cepat dan andal. Dengan mematuhi standar ini, XL Axiata tidak hanya memperkuat loyalitas pelanggan, tetapi juga mempertahankan kompetitivitasnya di pasar yang semakin kompetitif. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan quality of service juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi dalam layanan telekomunikasi. Terkait dengan pelanggaran kasus, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2014, PT XL Axiata dijatuhi denda sebesar 50 miliar rupiah oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia karena tidak mematuhi standar quality of service. Lalu denda tersebut merupakan respons terhadap hasil audit Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang menunjukkan bahwa layanan XL Axiata tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Kemudian audit dilakukan karena adanya keluhan yang meningkat dari pengguna terkait kualitas layanan telepon seluler dan internet perusahaan. Tujuan dari sanksi sebesar 50 miliar rupiah ini adalah untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan XL Axiata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar quality of service yang telah ditetapkan. Dari permasalahan yang sudah diketahui, ada beberapa hal yang sudah dianalisis seperti faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran quality of service yaitu kurangnya investasi dalam infrastruktur teknologi, lalu peningkatan jumlah pengguna yang melebihi kapasitas jaringan, dan kelalaian dalam pemeliharaan dan perencanaan kapasitas. Kemudian ada analisis temuan audit oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia meliputi temuan utama yang menyebabkan XL Axiata tidak memenuhi standar quality of service serta implikasi dari ketidakpatuhan terhadap standar quality of service. Selamat pagi semua. Terima kasih telah hadir dalam rapat hari ini. Sebagai leader audit, saya ingin memastikan bahwa kita dapat mengidentifikasi secara teliti mengenai pelanggaran quality of service di PT XL Axiata dan memastikan sistem manajemen mutu dievaluasi dengan baik. Oke, mari kita review dulu rencana yang sudah disusun. Bagaimana para auditor tanggapannya? Saya sudah mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan paparan yang ada di layar mengenai standar quality of service yang tidak terpenuhi. Kami telah meliputi semua aspek untuk dievaluasi lebih lanjut. Lalu, terkait dengan poin-poin hasil temuan audit juga akan segera saya mulai kumpulkan dan mencoba mengidentifikasi akar masalah dari pelanggaran quality of service ini. Setelah itu, saya akan mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutunya. Oke, good. Silakan dikembangkan lebih lanjut lagi. Dan untuk divisi terkait, apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih untuk hasil yang sudah disampaikan oleh tim audit, dan saya selaku perwakilan dari Divisi Sistem Manajemen Mutu izin menyampaikan pendapat bahwa kami telah melakukan evaluasi sistem manajemen mutu secara teratur, dan memang ternyata hasilnya masih terdapat celah yang harus kami perbaiki.
Dan untuk proses selanjutnya, kami akan bekerja sama dengan tim audit dan manajemen untuk menyusun rencana perbaikan yang komprehensif. Kami sadar ada kekurangan dalam memenuhi standar QoS yang telah ditetapkan, dan kami telah mengidentifikasi beberapa area untuk melakukan perbaikan signifikan dalam memastikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Baiklah, dari diskusi kita hari ini, saya merekomendasikan beberapa langkah perbaikan, seperti tim perlu mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah yang menyebabkan pelanggaran quality of service ini. Kita juga harus meningkatkan transparansi dan pemantauan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Terakhir mungkin, ini penting ya, kita harus memperkuat sistem manajemen mutu dengan memperbaiki proses evaluasi dan pengawasan internal. Oke, baik. Terima kasih atas beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Ketua Audit, dan kami akan terus meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang lebih efektif dan efisien dapat berjalan dengan baik di perusahaan ini. Kami akan segera mengimplementasikan rekomendasi ini dan berupaya keras untuk memastikan kepatuhan terhadap standar QoS di masa depan. Saya ingin sedikit menambahkan, jadi kita perlu memastikan komunikasi terbuka antara semua pihak terkait agar tujuan ini dapat dicapai secara efektif. Baik, apabila tidak ada tambahan lain, rapat saya tutup. Semoga langkah-langkah perbaikan ini membawa perubahan positif bagi PTXL. Terima kasih atas partisipasi dan kolaborasinya. Selamat siang.